Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Rekan-rekan media dan pengguna data BPS dimanapun berada, terima kasih telah bergabung dalam acara rilis berita resmi statistik pada hari Senin tanggal 4 Mei 2026. Bapak dan Ibu sekalian, siang ini BPS Provinsi Kepri kembali akan merilis data inflasi dan nilai tukar petani pada bulan April 2026, perkembangan pariwisata, perkembangan transportasi, dan ekspor-impor bulan Maret 2026. Sebagai pembuka, saya akan menyampaikan perkembangan indeks harga konsumen untuk bulan April 2026. Secara month-to-month telah terjadi kenaikan harga secara umum sebesar 0,43% jika dibandingkan dengan harga pada bulan Maret tahun 2026. Secara year to date, selama bulan Januari 2026 sampai dengan April 2026 terjadi kenaikan harga secara umum sebesar 0,86%. Jika dibandingkan dengan harga pada bulan Desember 2025. Secara inflasi year on year, bulan April 2026 adalah sebesar 3,06%. Artinya, selama bulan Mei 2025 sampai dengan April 2026 telah terjadi kenaikan harga secara umum sebesar 3,06%. Jika dibandingkan dengan harga pada bulan April 2025. Inflasi month to month pada bulan April 2026 lebih tinggi dibandingkan April 2024 dan lebih rendah dibandingkan April 2025. Kelompok pengeluaran penyumbang inflasi bulanan tertinggi adalah di kelompok transportasi, dengan inflasi sebesar 2,44% dengan memberikan andil 0,33%. Sementara penyediaan makanan dan minuman restoran dengan inflasi sebesar 1,80% dengan memberikan andil 0,17%. Sementara komoditas penyumbang inflasi terdalam antara lain angkutan udara dengan andil inflasi 0,26%, nasi dengan lauk memberikan andil sebesar 0,12%, telepon seluler memberikan andil 0,04%, dan angkutan laut, bensin, dan ikan benggol masing-masing memberikan andil sebesar 0,03%. Komoditas yang memberikan andil deflasi diantaranya cabai merah dan emas perhiasan memberikan andil masing-masing minus 0,09%. Cabai rawit dengan andil sebesar minus 0,05%. Kacang panjang dengan andil minus 0,03%. Dan ketimun dan bawang merah dengan andil masing-masing sebesar minus 0,02%. Selanjutnya saya akan menyampaikan perkembangan inflasi dari tahun ke tahun atau year on year. Tingkat inflasi tahunan pada bulan April 2026 adalah sebesar 3,06% atau terjadi peningkatan indeks harga konsumen dari 108,71 pada April 2025 menjadi 112,04 pada April 2026. Inflasi tahun ke tahun atau year on year April 2026 lebih tinggi dibanding April 2025. Berdasarkan kelompok pengeluaran, inflasi tahunan utamanya didorong oleh kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya, mengalami inflasi sebesar 11,67% dengan andil 0,79%. Kelompok makanan, minuman, dan tembakau mengalami inflasi sebesar 2,45% dengan andil 0,72%. Kemudian, kelompok transportasi mengalami inflasi sebesar 4,15% dengan andil 0,57%. Komoditas dengan andil inflasi tahunan terbesar antara lain emas perhiasan dengan andil 0,74%,
angkutan udara dengan andil 0,49%, nasi dengan lauk dengan andil 0,26%, beras dengan andil 0,20%, daging ayam meras memberikan andil 0,19%, sigaret kretek mesin memberikan andil 0,15%. Sedangkan komoditas penyumbang deflasi tahunan terdalam antara lain cabai merah dengan andil minus 0,37%, bawang merah dan santan segar dengan andil masing-masing minus 0,08%, bawang putih dengan andil minus 0,06%, udang basah dengan andil minus 0,03%, sawi hijau dengan andil minus 0,02%. Selanjutnya pada bagian ini saya akan lebih detail membahas tentang inflasi kabupaten kota di Provinsi Kepulauan Riau. Jika dilihat menurut kabupaten kota di Kepulauan Riau pada bulan April 2026, maka inflasi terjadi 2 kabupaten kota dengan nilai inflasi month to month tertinggi di Kota Batam, yaitu 0,51%. Selanjutnya diikuti oleh Kota Tanjung Pinang dengan inflasi month to month 0,38%. Sedangkan Karimun mengalami deflasi month to month sebesar minus 0,25%. Inflasi secara year on year tertinggi di Kota Batam yaitu sebesar 3,26%. Sedangkan inflasi year on year terendah pada Kabupaten Karimun dengan inflasi sebesar 1%. Sedangkan Kota Tanjung Pinang mengalami inflasi sebesar 3,25%. Pada bagian kedua, saya akan menyampaikan perkembangan nilai tukar petani, nilai tukar usaha petani, dan indeks konsumsi rumah tangga. Baik, nilai tukar petani atau NTP di bulan April 2026 tercatat sebesar 106,29 atau naik 0,61% dibandingkan di bulan Maret 2026. Kenaikan NTP ini terjadi karena naiknya indeks harga yang diterima petani atau IT sebesar 0,73%, lebih besar daripada kenaikan indeks harga yang dibayar petani atau IB sebesar 0,11%. Komoditas yang dominan mempengaruhi kenaikan indeks harga yang diterima petani Kepulauan Riau adalah cengkeh, sawi hijau, cabai merah, dan sagu. Kenaikan NTP terbesar pada subsektor tanaman perkebunan rakyat naik sebesar 2,91%. Kenaikan ini terjadi karena indeks harga yang diterima petani naik sebesar 2,95%, lebih besar daripada kenaikan indeks harga yang dibayar petani sebesar 0,04%. Komoditas yang dominan mempengaruhi kenaikan indeks harga yang diterima petani pada subsektor ini adalah cengkeh, sagu, kelapa, dan lada. Penurunan nilai tukar petani terdalam terjadi pada subsektor hortikultura yang turun sebesar 1,31%. Penurunan ini terjadi karena indeks harga yang diterima petani turun sebesar 1,18%, sedangkan indeks harga yang dibayar petani naik sebesar 0,13%. Komoditas yang dominan mempengaruhi penurunan indeks harga yang diterima petani subsektor ini adalah cabai rawit, cabai hijau, nanas, dan jengkol. Baiknya, selanjutnya kita akan membahas tentang nilai tukar usaha petani atau NTUP di bulan April tahun 2026. Tercatat sebesar 108,30 atau naik 0,41% dibandingkan bulan Maret 2026. Kenaikan NTUP terjadi karena indeks harga yang diterima petani atau IT naik sebesar 0,73%, lebih besar daripada kenaikan indeks biaya produksi dan penambahan barang modal atau
BPPBM sebesar 0,31%. Komoditas yang mempengaruhi kenaikan indeks biaya produksi dan penambahan barang modal Kepulauan Riau adalah NPK, broil starter, solar, dan jaring angkat. Kenaikan NTUP terbesar pada subsektor tanaman perkebunan rakyat naik sebesar 3,04%. Kenaikan subsektor tanaman perkebunan rakyat terjadi karena indeks harga yang diterima petani naik sebesar 2,95%. Sedangkan indeks biaya produksi dan penambahan barang modal turun sebesar 0,08%. Komoditas yang dominan mempengaruhi penurunan indeks biaya produksi dan penambahan barang modal adalah TSP, herbisida, dan ZPT. Tentunya penurunan NTUP terdalam pada subsektor hortikultura turun sebesar 1,83%. Penurunan ini terjadi karena indeks harga yang diterima petani turun sebesar 1,18%. Sedangkan indeks biaya produksi dan penambahan barang modal naik sebesar 0,67%. Komoditas yang dominan mempengaruhi kenaikan indeks biaya produksi dan penambahan barang modal adalah NPK, solar, tali, dan insektisida. Berikutnya adalah indeks konsumsi rumah tangga atau IKRT Kepulauan Riau bulan April 2026. Pada bulan April 2026 terjadi kenaikan indeks konsumsi rumah tangga sebesar 0,04% atau terjadi kenaikan IKRT dari 120,83 pada bulan Maret 2026 menjadi 120,88 pada bulan April 2026. Sementara itu secara year on year atau Y on Y terjadi kenaikan IKRT sebesar 2,20% dan tahun kalender atau year to date terjadi kenaikan IKRT sebesar 0,19%. Dari 11 kelompok pengeluaran tercatat 5 kelompok pengeluaran mengalami kenaikan, 1 kelompok pengeluaran mengalami penurunan, dan 5 kelompok pengeluaran lainnya tidak mengalami perubahan. Adapun kelompok pengeluaran yang mengalami kenaikan tertinggi adalah kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga yang naik sebesar 0,15%. Komoditas yang dominan mempengaruhi kenaikan perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga adalah minyak tanah. Kelompok pengeluaran yang mengalami penurunan adalah kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya turun sebesar 0,19%. Komoditas yang dominan mempengaruhi penurunan perawatan pribadi dan jasa lainnya adalah emas perhiasan. Berikut ini adalah komoditas yang mengalami kenaikan dan penurunan tertinggi pada bulan April 2026. Komoditas yang mengalami kenaikan tertinggi diantaranya adalah nangka, ikan kembung, kue basah, emping melinjo, dan kencur. Sedangkan komoditas yang mengalami penurunan terdalam diantaranya adalah cabai hijau, bawang merah, petai, cabai rawit, dan ketimun. Baik, selanjutnya kita akan melihat bagaimana perkembangan pariwisata di bulan Maret tahun 2026. Berikut adalah perkembangan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara atau Wisman yang datang ke Kepulauan Riau selama tahun 2021 hingga 2026. Kalau kita perhatikan, maka terlihat dari grafik tersebut jumlah kunjungan Wisman ke Provinsi Kepri pada bulan Maret mencapai 151.736.000 kunjungan atau turun 10,30% secara month to month dibandingkan kunjungan Wisman pada bulan Februari 2026.
Bila dibandingkan dengan kondisi bulan Maret 2025, maka jumlah kunjungan Wisman naik sebesar 17,72% atau year on year. Perkembangan jumlah Wisman pada bulan Januari sampai Maret dari 2019 sampai 2026. Bila kita lihat secara kumulatif Januari sampai dengan Maret, jumlah kunjungan Wisman ke Kepri juga meningkat, yaitu sebesar 17,32% dibandingkan dengan jumlah kunjungan Wisman Januari sampai dengan Maret 2025. Terdapat 479.225 kunjungan pada Januari sampai Maret di 2026. Dibandingkan Januari bulan sampai Maret 2025 yang kunjungannya sebesar 408.484 kunjungan. Adapun jumlah kunjungan Wisman Januari hingga Maret tahun 2026 mencapai kumulatif tertinggi sejak tahun 2020. Berikut adalah distribusi kunjungan Wisman menurut kebangsaan yang masuk ke Provinsi Kepulauan Riau selama bulan Maret 2026. Pada bulan Maret 2026, Wisman berkebangsaan Singapura merupakan yang paling banyak melakukan kunjungan ke Provinsi Kepulauan Riau, yaitu sebanyak 68.415 kunjungan atau 45,09% dari seluruh kedatangan Wisman ke Kepri di bulan Maret 2026. Sementara kunjungan Wisman berkebangsaan Malaysia sebanyak 31.220 kunjungan atau 20,58%. Kalau kita perhatikan secara month to month, jumlah kunjungan Wisman berkebangsaan Singapura naik sebesar 1,24%. Sebaliknya, kunjungan wisatawan berkebangsaan Malaysia mengalami penurunan secara month to month sebesar 20,78%. Jumlah kunjungan Wisman pada bulan Maret 2026 tidak sebanyak kunjungan pada bulan Februari 2026. Karena ada hanya liburan Imlek pada bulan Februari 2026. Selanjutnya kita dapat melihat distribusi kunjungan Wisman menurut kebangsaan yang datang melalui 4 pintu masuk di Kepulauan Riau selama bulan Maret 2026. Selama bulan Maret 2026, kunjungan Wisman terbanyak melalui pintu laut dan udara internasional di Batam, yaitu sebesar 114.837 kunjungan atau 75,68% dari seluruh kunjungan Wisman ke Provinsi Kepri. Kunjungan Wisman melalui Bintan sebanyak 21.678 kunjungan atau sebesar 14,29%, melalui Karimun sebanyak 9.587 kunjungan atau sebesar 6,32%, dan melalui Tanjung Pinang sebanyak 5.622 kunjungan atau sebesar 3,71%. Pintu masuk Batam, Bintan, dan Tanjung Pinang didominasi oleh Wisman berkebangsaan Singapura. Sedangkan di pintu masuk Karimun didominasi oleh Wisman berkebangsaan Malaysia. Baik, kita akan membahas perkembangan wisatawan Nusantara tujuan Kepri. Berdasarkan kabupaten kota tujuan, perjalanan Wisnus pada bulan Maret 2026 tercatat sebesar 470.304 perjalanan, naik 37,33% dibandingkan di bulan Februari 2026 atau month to month. Tetapi jika dibandingkan Maret 2025 atau year on year, meningkat sebesar 71,47%. Kita akan memperhatikan perkembangan Wisnus asal Kepri. Jumlah perjalanan Wisnus tertinggi pada bulan Maret 2026 berasal dari kota Batam sebesar
242.420 perjalanan dengan kontribusi sebesar 51,67% dari total perjalanan di Kepulauan Riau. Tentunya jumlah ini naik sebesar 63,97% dibandingkan di bulan Februari 2026 atau month to month. Juga naik dibandingkan bulan Maret 2025 atau year on year, yaitu sebesar 80,61%. Selain kota Batam, kota Tanjung Pinang tercatat sebagai jumlah perjalanan Wisnus yang cukup tinggi berdasarkan tempat asal, yakni sebesar 89.879 perjalanan atau 19,16% dari total perjalanan di Kepulauan Riau. Tentunya perjalanan Wisnus memiliki pola yang sama setiap tahunnya, yaitu mengalami peningkatan setiap libur Lebaran dan Nataru. Perjalanan Wisnus tujuan Kepri di bulan Januari hingga Februari dari 2019 sampai 2026. Selanjutnya, apabila kita melihat grafik tersebut, jumlah perjalanan Wisnus periode Maret mengalami peningkatan dari tahun 2020 hingga 2026, menyamai kondisi saat sebelum adanya pandemi COVID-19. Jumlah kunjungan Wisnus Januari hingga Maret 2026 mencapai kumulatif Januari hingga Maret tertinggi selama 7 tahun terakhir sejak tahun 2020. Pada Januari hingga Maret 2026, jumlah perjalanan Wisnus dengan tujuan Kepulauan Riau sebanyak 1.191.943 perjalanan. Jumlah perjalanan Wisnus periode Januari sampai dengan Maret 2026 meningkat 33,79% dibandingkan periode Januari sampai dengan Maret tahun 2025 atau secara C2C. Sementara kita akan melihat tingkat penghunian kamar hotel bintang dari tahun 2020 hingga 2026. Tingkat penghunian kamar atau TPK hotel bintang di Provinsi Kepulauan Riau pada bulan Maret 2026 mencapai rata-rata 42,05% atau turun 2,15 poin dibanding TPK Februari 2026 yang sebesar 44,20% secara month to month. Jika dibandingkan dengan bulan Maret 2025, TPK Hotel Bintang di Provinsi Kepulauan Riau naik sebesar 1,16 poin, di mana TPK bulan Maret 2025 yaitu sebesar 40,89% atau secara year on year. Pada bulan Maret 2026, TPK Hotel Bintang di Provinsi Kepulauan Riau lebih rendah 0,73 poin dibanding dengan TPK Hotel Bintang secara nasional, di mana rata-rata TPK nasional sebesar 42,78%. Pada bulan Maret 2026 terdapat libur panjang yaitu Hari Raya Nyepi yang dilanjutkan dengan Idul Fitri sehingga terjadi peningkatan perjalanan masyarakat yang melakukan mudik untuk mengunjungi rumah kerabat. Hal ini yang menyebabkan TPK bulan Maret 2026 turun berbanding terbalik dengan perjalanan Wisnus yang mengalami peningkatan. Baik, kita akan memperlihatkan rata-rata lama menginap di hotel. Rata-rata lama menginap tamu asing dan Indonesia pada hotel berbintang di Provinsi Kepulauan Riau selama bulan Maret 2026 adalah 1,76 malam. Sama dengan rata-rata lama menginap tamu hotel pada bulan Februari 2026 atau month to month. Pada bulan Maret 2026, rata-rata lama menginap tamu asing mencapai 1,95 malam atau lebih tinggi 0,32 poin dibandingkan dengan rata-rata lama menginap tamu Indonesia yang mencapai 1,63 malam. Artinya secara rata-rata
pada bulan Maret 2026, tamu asing dan tamu Indonesia menginap di Kepulauan Riau selama 1 hingga 2 malam. Selanjutnya saya akan menyampaikan perkembangan transportasi pada bulan Maret tahun 2026. Baik, kita akan perlihatkan angkutan udara domestik dan internasional. Kalau kita perhatikan secara month to month, pada bulan Maret 2026, jumlah penumpang angkutan udara domestik mengalami peningkatan sebesar 54,95%. Begitu juga dengan jumlah penumpang angkutan udara internasional mengalami peningkatan sebesar 43,66% dibandingkan bulan Februari 2026. Kalau kita perhatikan secara year on year, jika dibandingkan, maka untuk penumpang angkutan udara domestik di bulan Maret 2026 mengalami peningkatan sebesar 37,25% dibandingkan di bulan Maret tahun 2025. Namun, untuk jumlah penumpang angkutan udara internasional mengalami peningkatan sebesar 164,73%. Baik, kita akan lihat angkutan moda laut, domestik, dan internasional. Secara month to month, penumpang angkutan laut domestik di bulan Maret 2026 terjadi peningkatan sebesar 59,91%. Hal yang sama untuk penumpang angkutan laut internasional juga mengalami peningkatan sebesar 1,45% jika dibandingkan bulan Februari 2026. Apabila kita bandingkan secara year on year, penumpang angkutan laut domestik di bulan Maret 2026 dibandingkan dengan Maret 2025 mengalami peningkatan sebesar 52,18%. Begitu juga penumpang angkutan laut internasional mengalami peningkatan sebesar 22,42%. Baik, kita perhatikan angkutan udara dan angkutan laut secara kumulatif. Kalau kita perhatikan secara C2C, maka jika dilihat secara kumulatif jumlah penumpang angkutan laut baik domestik dan internasional serta angkutan udara domestik dan internasional pada bulan Januari hingga Maret 2026 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan bulan Januari sampai dengan Maret 2025. Angkutan laut domestik mengalami peningkatan 8,13% dan angkutan laut internasional meningkat 69,63%. Demikian juga dengan angkutan udara domestik meningkat 19,12% dan angkutan udara internasional meningkat 10,47%. Baik, selanjutnya kita akan melihat perkembangan angkutan barang. Apabila kita perhatikan secara month to month pada angkutan udara domestik, kegiatan bongkar bagasi dan barang di bulan Maret 2026 mengalami peningkatan sebesar 22,81% dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Hal yang sama terjadi pada kegiatan muat bagasi dan barang yang naik juga sebesar 50,33%. Pada angkutan udara internasional, kegiatan bongkar bagasi dan barang di bulan Maret 2026 mengalami penurunan sebesar 8,18% dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Hal yang sama terjadi penurunan pada kegiatan muat bagasi dan barang sebesar 3,79%. Selanjutnya, pada angkutan laut internasional, kegiatan bongkar bagasi dan barang di bulan Maret 2026 mengalami penurunan 7,94% dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Sedangkan pada kegiatan muat bagasi dan barang mengalami peningkatan sebesar 3,57%.
Selanjutnya saya akan menyampaikan perkembangan ekspor dan impor untuk bulan Maret 2026. Pada bulan Maret 2026, nilai ekspor mencapai 2,07 miliar US dollar atau naik 0,91% dibanding bulan Maret 2025. Jika dilihat menurut sektornya, maka nilai ekspor sektor migas di bulan Maret 2026 mengalami penurunan 8,90% dibandingkan di bulan Maret tahun 2025. Sedangkan pada nilai ekspor sektor non-migas di bulan Maret 2026 mengalami peningkatan 3,99% dibandingkan dengan bulan Maret tahun 2025. Selanjutnya kita lihat peran beberapa komoditas yang paling banyak diekspor pada bulan Maret 2026, yaitu kode HS85 mesin peralatan listrik sebesar 799,93 juta US dollar atau dengan share ekspor sebesar 49,25%. HS84 mesin-mesin pesawat mekanik sebesar 188,54 juta US dollar atau dengan share ekspor sebesar 11,61%. Sementara HS38 berbagai produk kimia sebesar 92,99 juta US dollar atau dengan share ekspor sebesar 5,73%. Selanjutnya saya akan menyampaikan pangsa ekspor Kepri pada bulan Maret tahun 2026. Negara Singapura merupakan pangsa utama ekspor Kepri dengan nilai ekspor sebesar 646,84 juta US dollar atau sebesar 31,23% dari total ekspor Kepri di bulan Maret 2026. Diikuti oleh negara Amerika Serikat dan negara Tiongkok sebagai negara dengan tujuan ekspor Kepri terbesar kedua dan ketiga. Tercatat sebesar 17,18% ekspor ke Amerika Serikat dan 9,21% ekspor ke Tiongkok. Jadi jika dilihat secara kumulatif periode Januari hingga Maret 2026, urutan 3 negara terbesar pangsa ekspor Kepri adalah ke Singapura sebesar 29,16%, Amerika Serikat 20,15%, dan India sebesar 9,04%. Mari kita lihat perkembangan ekspor ke Singapura sebagai negara pangsa utama ekspor Kepulauan Riau. Secara tahunan, nilai ekspor ke Singapura pada bulan Maret 2026 mengalami peningkatan sebesar 12,69%. Jika dilihat secara kumulatif dari bulan Januari sampai Maret 2026 dibandingkan tahun sebelumnya, maka nilai ekspor ke Singapura mengalami peningkatan sebesar 13,30%. Dari 646,84 juta US dollar total nilai ekspor bulan Maret 2026 ke negara Singapura, maka 40,96%-nya berupa bahan bakar mineral, 21,84%-nya berupa mesin peralatan listrik, 15,23%-nya berupa mesin-mesin pesawat mekanik, dan selebihnya merupakan golongan barang lainnya dengan rata-rata share di bawah 5%. Baik, kita lanjutkan dengan perkembangan nilai kumulatif ekspor Kepri periode Januari-Maret 2025 dan Januari-Maret 2026 menurut sektornya. Peningkatan kumulatif ekspor Januari-Maret 2026 disebabkan oleh peningkatan kumulatif ekspor sektor migas sebesar 12,78% dibandingkan kumulatif ekspor pada bulan Januari hingga Maret 2025. Kita dapat melihat terjadi peningkatan nilai kumulatif ekspor non-migas Kepri pada sektor pertanian dan tambang
Di sisi lain terjadi penurunan nilai kumulatif ekspor non-migas pada sektor industri pengolahan pada periode Januari sampai Maret 2026 jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2025. Ekspor non-migas Januari hingga Maret 2026 menyumbang sebesar 80,99% dari total ekspor dengan rincian sebagai berikut. Hasil industri sebesar 80,40%, hasil tambang sebesar 0,33%, dan hasil pertanian 0,27%. Share kumulatif ekspor non-migas Januari hingga Maret 2026 didominasi oleh golongan barang HS85, yaitu mesin peralatan listrik sebesar 2,39 miliar US dollar atau 48,82%. Dan golongan barang HS84 yaitu mesin-mesin pesawat mekanik sebesar 0,55 miliar US dollar atau 11,32%. Berikutnya saya akan menyampaikan perkembangan impor pada bulan Maret 2026. Pada bulan Maret 2026, nilai impor mencapai 2,00 miliar US dollar atau meningkat 4,32% dibandingkan dengan bulan Maret 2025. Secara tahunan, impor migas tercatat 290,67 juta US dollar atau menurun 37,10%. Impor non-migas tercatat senilai 1,71 miliar US dollar atau mengalami peningkatan sebesar 17,45%. Selanjutnya saya akan menyampaikan 3 besar negara asal impor ke Kepulauan Riau. Negara Tiongkok merupakan negara utama asal impor Kepri dengan nilai impor sebesar 783,67 juta US dollar atau 39,12% dari total impor Kepri. Diikuti oleh negara Singapura dan Rusia sebagai negara asal impor Kepri terbesar kedua dan ketiga, tercatat sebesar 12,07% impor dari Singapura dan 7,62% impor dari Rusia. Berikut saya akan bahas tentang bagaimana kumulatif impor dari bulan Januari hingga Maret 2026. Adapun 3 negara terbesar asal impor Kepri yaitu negara Tiongkok sebesar 42,22%, negara Singapura sebesar 10,40% dan negara Malaysia sebesar 6,55% dari total nilai impor Kepri. Baik, kita akan lihat perkembangan nilai kumulatif impor Kepri dari bulan Januari sampai dengan Maret tahun 2025 dan tahun 2026. Peningkatan kumulatif impor dari bulan Januari hingga Maret 2026 didorong oleh peningkatan kumulatif impor non-migas sebesar 13,89%. Dari slide ini kita dapat melihat terjadi peningkatan nilai kumulatif impor non-migas Kepri pada sektor industri pengolahan pada periode Januari hingga Maret 2026 jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2025. Adapun impor non-migas Januari hingga Maret 2026 menyumbang sebesar 84,73% dari total impor dengan rincian sebagai berikut. Hasil industri sebesar 82,34%, hasil pertanian sebesar 2,36%, dan hasil tambang sebesar 0,03%. Maka share kumulatif impor non-migas dari Januari hingga Maret 2026 didominasi oleh HS85, yaitu mesin peralatan listrik sebesar 2,01 miliar US dollar atau
40,27%. Dan HS-84 yaitu mesin-mesin pesawat mekanik sebesar 0,66 miliar US dollar atau 13,32%. Setelah melihat perkembangan ekspor dan impor, selanjutnya saya akan menyampaikan perkembangan neraca perdagangan barang pada kondisi bulan Maret 2026. Baik, di neraca perdagangan berikutnya kita dapat melihat perkembangan neraca perdagangan Kepulauan Riau di bulan Maret 2026. Neraca perdagangan Kepri mengalami surplus sebesar 68,08 juta US dollar. Tercatat kinerja ekspor sebesar 2,07 miliar US dollar lebih tinggi daripada impornya yang sebesar 2,00 miliar US dollar. Sejalan dengan kinerja neraca perdagangan bulan Maret tahun 2026, maka secara kumulatif neraca perdagangan dari bulan Januari hingga Maret 2026 juga mengalami surplus sebesar 147,91 juta US dollar. Bagaimana dengan kondisi neraca perdagangan Kepri dengan 5 negara utama, yaitu negara Singapura, Amerika Serikat, India, Tiongkok, dan Malaysia? Pada bulan Maret 2026, surplus neraca perdagangan tertinggi terjadi dengan Singapura sebesar 404,9 juta US dollar, sedangkan defisit neraca perdagangan terbesar terjadi dengan negara Tiongkok sebesar 592,79 juta US dollar. Akumulasi perdagangan dengan 5 negara utama tersebut tercatat masih mengalami surplus sebesar 306,42 juta US dollar. Selanjutnya mari kita lihat surplus atau defisit neraca perdagangan dengan beberapa negara secara kumulatif dari bulan Januari hingga Maret 2026. Surplus neraca perdagangan terbesar tercatat dengan Singapura sebesar 1,15 miliar US dollar. Dengan Amerika Serikat sebesar 1,04 miliar US dollar. Dan negara India sebesar 0,51 miliar US dollar. Defisit neraca perdagangan terbesar tercatat dengan negara Tiongkok sebesar 1,99 miliar US dollar, dengan Rusia sebesar 0,29 US dollar, dan dengan negara Taiwan sebesar 0,28 miliar US dollar. Bahasan mengenai neraca perdagangan tadi adalah akhir dari penyampaian rilis berita resmi statistik pada hari ini. Sebelum mengakhiri rilis hari ini, kami menyampaikan pada bulan Mei hingga Agustus 2026, BPS akan mendata seluruh usaha di Indonesia, khususnya Kepulauan Riau, dalam sensus ekonomi 2026. Mari kita kawal bersama pelaksanaan sensus ekonomi 2026 untuk mewujudkan kemandirian perekonomian Indonesia. Kami ucapkan terima kasih atas atensinya, semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan lebih lanjut, dapat menghubungi BPS Provinsi Kepulauan Riau. Sampai jumpa kembali pada rilis berita resmi statistik selanjutnya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam data mencerdaskan bangsa. Terima kasih. Sampai ujung Papua, bersama kita mencatat Indonesia.